إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubit Audio rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Alfiya Ibnu Malik dalam pelajaran nahwu. Ya, kita masih dalam bahasan ina wa akhwatuha dalam sub pembahasan hukum harokat pada hamzah inna ya. Dan yang kita bahas ini adalah keadaan-keadaan di mana hamzah inna ini bisa di fathah atau boleh di fathah, boleh pula di kasroh. Ini ada di bait ke 181 dan bait 182 ya. Tiga keadaan sudah kita bahas ya. Yaitu yang pertama ya, di bait 181 kita lihat ketika ini setelah idza al-fujaiyah kemudian menjadi jawab qasam. Kemudian yang ketiga di bait 182 jika inna terletak setelah fa al-jaza ya. Fa yang nanti sebagai jawaban dari syarat, maka nanti boleh inna, boleh anna. Nah, kemudian kita lanjutkan masih di bait 182. Musannif atau An-Nazim rahimahullah mengatakan wa dza yaridu fi nahwi khairul qauli inni ahmadu. Ya, sudah kita i'rab ya. Ini sekarang keadaan yang keempat ya, keadaan yang keempat. Ya, kita tulis yaitu idza waqa'at inna ba'da mubtada. Ya, yang keempat idza waqa'at inna ba'da mubtada wa huwa fil makna qaulun. Ba'da al-mubtada wa fil makna adalah qaulun, adalah qaul. Wa khabaru inna qaulun, wa khabaru inna qaulun juga. Wal qailu wahid ya, kita tambahkan wal qailu wahidun. Ini ada tambahan wal qail wahid satu. Contoh ya, kita lihat, tuliskan contohnya sebagaimana yang ada di dalam bait. Nah, sudah ada di bait ini contohnya. Ya. Contohnya khairul qauli inni ahmadu. Ya, contoh khairul qauli inni ahmadu. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan apa? Ini ahmadu, saya memuji, itu ini ahmadullah, saya memuji Allah. Nah, di sini boleh ini, boleh ani berarti ya, karena ini tadi di pembahasannya apa ini? Hamzah inna
boleh di kasroh, boleh di fathah. Jadi ini harokati kasroh boleh ini, boleh ani. Nah, boleh ini, boleh ani. Jadi ini idza waqa'at ya. Jika yaitu waqa'at ina terletak setelah mubtada. Ya. Jadi fil ma'na adalah qaul ya. Itu setelah mubtada, yang secara mana adalah qaul. Ina terletak setelah mubtada, wa fil ma'na adalah qaul. Nah, ini mubtadanya khairul qauli ya. Ini ina terletak setelah mubtada. Mubtadanya ini qaul. Ini ada kata-kata qaul ini ya. Yang qaul huwa fil ma'na qaul, mubtada fil ma'na qaul, ini ada qaul nih, qaul, khairul qauli. Wa khobaru ina qaulun, khobarnya ina ya, adalah qaul. Nah, ini Ahmadu ya. Wa khobaru ina qaulun, dan yang mengatakan satu. Karena khobarnya ina mana ini tadi? Ini kan qaul ya. Qaul. Jadi perkataan apa namanya? Ahmadu itu kan perkataan. Ini Ahmadu mengatakan apa? Saya memuji. Khobar inna. Ini bisa dibaca ini atau anni ya. Nah, di Ibnu Aqil disebutkan waman fataha, kalau di fathah maka menjadikan ana dan silanya sebagai masdar khobar. Khobar dari khair, takdirnya khairul qauli hamdulillah. Nah, khairu mubtada, hamdulillah khobar. Ini seperti tadi ya. Sebenarnya mirip dengan tadi. Ini kalau kita baca di fathah dulu ya, fathah. Ini kalau kita baca fathah, ani Ahmadu. Nah, dibaca fathah. Ini bagaimana ini tarkibnya? Maka ini kalau baca fathah, ana plus silahnya. Ini ana plus asilah. Ya. Ana plus isim plus khobarnya. Ini jadi masdar ya. Sebagaimana kita ketahui ana plus isim plus khobar kan masdar ya. Masdar muawal. Masdar ini ya, masdar ini adalah khobar. Nah, khobar. Takdirnya bagaimana? At-takdiru. Ini at-takdir. Takdirnya adalah khairul qauli hamdulillah. Khairul qauli hamdulillah. Nah. Maka khairu ini mubtada. Ya, hamdulillah ini khobar. Nah, hamdulillah khobar. Takdirnya ini maksudnya hamdu. Ini kan ani Ahmadu. Ya, ani Ahmadu ini berarti ana
plus ya mutakalim plus ahmadu ya, fiilnya ini ditakwil menjadi masdar hamdu ya, hamdullah, karena nanti di sini itu sebenarnya ini ahmadu itu ahmadullah ya, ini kita tulis saja ahmadullah, memuji Allah. Nah, ini aslinya ini ahmadullah ya, maka hamdu sebagai khobar. Jadi kalau di fathah kan ana plus islim plus khobar. Ketika ana di fathah berarti ana plus islim plus khobarnya jadi masdar muawal. Tapi kalau di kasroh maka nanti jadi apa namanya, punya dua makmul, jadi jumlah. Nah, coba kita lihat ini yang sekarang yang di kasroh, ini kan di fathah ya. Sekarang di kasroh. Jadi sekali lagi kalau ana itu di fathah hamzahnya, maka ana plus isim plus khobarnya itu adalah masdar muawal. Contohnya nih, ani ahmadullah sama dengan hamdullah ya. Nah, bisa hamdullah ya. Kemudian kalau kita kasroh, ini ahmadullah, berarti ini ahmadullah. Nah, di kasroh berarti ini kalau di kasroh maka jadikan apa, khobar. Jadi ini tadi sudah ya, ini inna plus dua makmul ya, al makmulan. Ini dijadikan jumlah, ini jumlah nih kalau di kasrah jumlah. Lihat jumlah ini ya, menjadi khobar. Jadi khobarnya berupa jumlah. Buat jumlah. Sehingga ini takdirnya khairul qawli. Ini nanti takdirnya adalah khairul qawli. Nah, khairul qawli adalah inni ahmadullah. Nah, ini khairu mubtada, khobarnya mana, berupa jumlah ini. Nah, khobarnya. Jadi kalau anna ini kita fathah hamzahnya, maka kalau kita lihat khobarnya dia berupa masdar ini tadi. Takdirnya ya. Takdirnya. Karena kalau di fathah ya khairul qoli ani ahmadullah. Ini takdirnya khairul qoli hamdulillah. Maka ini mufrad ya. Kalau ditakdirkan ini mufrad khobarnya. Nah, kalau di kasroh khairul qoli inni ahmadullah, di kasroh khairul qoli ini ya. Ini ya. Di kasroh ini ahmadullah, ini jumlah. Nah, ini jumlah kalau ini. Jadi kalau anni ahmadullah itu masdar muawal. Nanti takdirnya mufrad. Kalau ini ahmadullah ini jumlah. Khobarnya berupa jumlah. Ini hanya tarkib ketika di fathah bagaimana, di kasrah bagaimana. Tapi intinya apa tadi? Ketika inna ini terletak setelah mubtada. Mubtadanya qaul, khairul qawli qaul. Kemudian wa fil makna adalah qaul ya, mubtada. Inna terletak setelah mubtada, mubtadanya itu secara makna qaul, khairul qawli qaul. Wa khabar innanya juga qaul. Nah, maka boleh di fathah, boleh di kasrah.
Di Ibnu Aqil ini disebutkan contoh ya, misalnya ada perkataan begini, awalu qiraati sabihis marobikal a'la, ya. Awalu qiraati sabihis marobikal a'la. Maka awalu mubtada sabihis marobikal a'la jumlah sebagai khobar dari awalu. Ini yang mirip ya, yang mirip dengan itu yang semakna dengan yang dikasroh, ya. Semakna dengan yang dikasroh, ya kita tulis misalnya di sini, yaitu perkataan seorang awalu qiraati saja ya. Awalu qiraati sabihis marobikal a'la. Sabihis marobikal a'la. Nah, maka awalunya adalah mubtada. Ini mubtada. Nah, ini permudah kita kasih titik 2 gini ya. Nah, ini khobarnya berupa jumlah. Khobar. Mirip seperti itulah. Seperti itu. Dan kalau ini jumlah seperti ini di sini disebutkan tidak butuh robit, ya. Asalnya kan jumlah kalau jadi khobar harus ada robit, tapi di sini nggak butuh robit karena apa? Karena li'annaha nafsul mubtada bil makna. Karena jumlah yang menjadi khobar itu adalah mubtada itu sendiri dari si makna, sehingga tidak butuh robit sebagaimana semisal nutqi Allahu hasbi, ya. Dan ini sudah dibahas di pelajaran mubtada dan khobar. Ya, ini sudah selesai, yaitu tempat-tempat di mana keadaan-keadaan di mana hamzah ina bisa di fathah, bisa pula di kasroh. Allah alam shawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.